kali ini pertemuan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 7, subtema 2, pembelajaran 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Tetap semangat ya anak-anak, kalian harus selalu semangat, fokus, dan ceria. Meskipun kalian belajar dari rumah di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, jangan lupa isi daftar hadir kalian ya di Google Classroom seperti ini. Hari ini bersama Bu Filda, kita akan belajar mengenai ide pokok paragraf dalam suatu teks. Dengan membaca sebuah teks, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok paragraf dalam suatu teks. Yang kedua, kalian juga dapat menemukan keberagaman pekerjaan di lingkungan sekitar kita setiap hari. Hari ini Ibu punya sebuah teks untuk kalian. Kita baca bersama-sama ya. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Wah, hebat sekali anak-anak. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana caranya untuk menemukan isi sebuah teks. Bagaimana anak-anak? Siapa yang masih ingat? Pintar sekali dengan cara kita menggarisbawahi setiap kalimat pertama di sebuah paragraf. Nah, dari teks yang kita baca tadi, coba ada berapa paragraf anak-anak? Pintar sekali, ada 5 paragraf. Mari kita bersama-sama menggarisbawahi setiap kalimat pertama pada sebuah paragraf. Coba paragraf yang pertama. Apa yang harus digarisbawahi anak-anak? Ya, tepat sekali. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Sedangkan paragraf yang kedua, apa coba? Bagus sekali. Dulu, pengolahan bahan sandang masih menggunakan alat tradisional. Paragraf yang ketiga, apa coba? Betul sekali, yaitu pengolahan bahan sandang sekarang sudah menggunakan alat-alat modern. Sedangkan paragraf yang keempat adalah cara pengolahan pakaian semakin maju. Dan yang terakhir adalah pengolahan pakaian kini menjadi semakin cepat. Wah, kalian hebat sekali anak-anak. Selanjutnya, dari setiap kalimat-kalimat yang telah kita garis bawahi dalam sebuah paragraf, disitulah kita temukan kalimat-kalimat terpentingnya.
Sehingga dari setiap kalimat-kalimat terpenting itu, kita dapat mengambilnya sebagai ide-ide pokok dalam sebuah paragraf. Dari kelima paragraf tersebut, kita ambil ide pokoknya sebagai berikut. Baiklah anak-anak, dari teks yang telah kita baca tadi, terdapat tahapan-tahapan dalam proses pembuatan pakaian. Yang pertama, kapas dipintal jadi benang. Kemudian, benang ditenun menjadi kain. Dan yang terakhir, kain dijahit menjadi baju. Baju yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba anak-anak, kira-kira ada pekerjaan apa saja yang Ibu sebutkan tadi? Pintar sekali. Ada petani kapas, ada penenun, dan ada juga penjahit. Seperti selengkapnya ada di gambar berikut ini. Anak-anak, berdasarkan gambar tersebut, terdapat berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan pakaian dan tentunya memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama, petani kapas. Kira-kira tugas petani kapas itu apa ya anak-anak? Bagus sekali. Tugas petani kapas adalah menanam kapas. Yang kedua, ada seorang penenun. Kira-kira tugasnya apa ya anak-anak? Hebat sekali. Tugasnya adalah menenun kapas menjadi kain. Dan yang terakhir anak-anak, di situ ada pekerjaan sebagai penjahit. Kira-kira tugasnya apa ya anak-anak? Cerdas sekali. Tugas penjahit adalah menjahit kain menjadi pakaian, dan pakaian tersebut yang kita kenakan sehari-hari. Baiklah anak-anak, selain pekerjaan-pekerjaan tadi, mari kita sama-sama mengamati pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Coba anak-anak, siapa yang mampu menyebutkan keberagaman pekerjaan di lingkungan sekitar? Bagus sekali. Ada dokter, ada petani, ada guru, ada pedagang, dan masih banyak lagi anak-anak. Wah, ternyata kalian sudah tahu semuanya. Hebat sekali anak-anak. Ibu Filda punya hadiah untuk kalian. Sebuah lagu tentang pengelolaan pakaian. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Kapas dipintal jadi benang, ditenun jadi kain, dijahit baju. Semoga kalian akan selalu teringat bagaimana pengelolaan pakaian dari kapas menjadi layak dipakai. Ingat selalu pesan Bu Filda. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, hindari kerumunan, dan yang terakhir tetap di rumah jika tidak ada keperluan lain yang mendesak. Anak-anak, dengan berat hati, Ibu harus mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita harus mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih untuk waktu bersama kalian yang luar biasa hari ini. Sampai berjumpa dengan Bu Filda di pertemuan selanjutnya.